Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko, NIM 1314210113 dari kelas 4D jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi pembiayaan pembangunan. Hakikat administrasi pembangunan. Pada hakikatnya, administrasi pembiayaan berkaitan erat dengan manajemen pembangunan. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa pengelolaan atau manajemen itu sama dengan administrasi, sehingga istilah manajer atau administrator itu sama. Lalu ada pengertian secara luas, administrasi pembiayaan adalah kebijakan dalam pengadaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandung dana baik individual maupun lembaga. Kemudian ada prinsip administrasi pembangunan. Yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien sesuai dengan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, terbuka dan transparan dalam pengertian dari keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya. Kemudian yang keempat, penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri. Lalu ada sumber pembiayaan pembangunan. Menurut Tozokromi Jojo adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber dana dari dalam negeri. Yang kedua, ada sumber dana dari tabungan masyarakat. Yang ketiga, ada sumber dana dari luar negeri. Lalu ada substansi administrasi pembiayaan pembangunan. Anggaran belanja sebagai program kegiatan pemerintah. Tujuan anggaran belanja adalah menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun model agar bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi, peristiwa, dan rencana tertentu. Kemudian yang kedua, memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan. Lalu ada anggaran pendapatan belanja negara atau bisa disebut dengan APBN. Anggaran pendapatan belanja negara ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu ada pelaksanaan administrasi pembangunan. Yang pertama, dokumen pelaksanaan APBN. Daftar isian pelaksanaan anggaran ini atau bisa disebut DIPA adalah dokumen penting dalam pelaksanaan APBN di Indonesia. DIPA merupakan panduan bagi pejabat negara pengelolaan anggaran. Kemudian ada kuasa penggunaan anggaran atau bisa disebut dengan KPA. Umumnya dirangkap oleh direktur, kepala biro atau kepala pusat, kepala dinas atau jabatan setingkat yang bertanggung jawab kepada menteri atau jabatan singkat yang mengangkatnya. Kemudian ada pejabat pembuatan komite atau bisa disebut dengan PPK. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, KPA mengangkat pejabat pembuat komitmen, penanggung jawab kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, serta panitia penerimaan barang yang bertanggung jawab kepada KPA. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.